Semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa uji kimia sederhana untuk mengidentifikasi sifat-sifat lemak. Pertama, uji pembentukan emulsi. Nah, tujuan dari uji ini adalah melihat kemampuan larutan soda dan sabun dalam membentuk emulsi minyak dalam air. Jadi ketika menggunakan Aquadis, minyak kelapa, larutan soda 1% dan larutan sabun 1%. Nah, sabun ini bekerja lebih efektif sebagai emulsifier karena memiliki dua gugus, yaitu gugus hidrofilik yang larut dalam air dan gugus hidrofobik yang larut dalam minyak. Setelah dikocok, tabung yang mengandung sabun akan tampak keruh homogen, menandakan terbentuknya emulsi. Secara ilmiah, hal ini membuktikan bahwa sabun mampu menurunkan tegangan permukaan dan membuat minyak lebih stabil bercampur dengan air. Oke, selanjutnya uji ketidakjenuhan. Nah, percobaan ini bertujuan mengetahui ada tidaknya ikatan rangkap pada lemak. Nah, kita menggunakan KMNO4 dan brom dalam CCl4. Nah, KMNO4 berfungsi sebagai oksidator kuat, sementara brom dalam CCl4 berfungsi sebagai reaksi adisi. Nah, jika minyak mengandung ikatan rangkap, warna ungu KMNO4 akan hilang menjadi coklat, sedangkan warna coklat brom juga akan memudar. Secara ilmiah, hal ini menunjukkan bahwa minyak tak jenuh lebih reaktif dibandingkan lemak jenuh. Minyak nabati biasanya lebih tak jenuh sehingga lebih cepat bereaksi dengan reaksi ini. Next, selanjutnya, yaitu uji acrolein. Nah, tujuannya adalah membuktikan adanya gliserol dalam lemak. Pada percobaan, minyak kelapa dan gliserol dipanaskan dengan KHSO4. Reaksi ini bertindak sebagai katalis dehidrasi yang mengubah gliserol menjadi acrolein. Hasilnya ditandai dengan munculnya bau khas yang tajam dan menyengat. Secara ilmiah, hal ini menunjukkan bahwa lemak tersusun atas gliserol dan asam lemak, karena acrolein hanya terbentuk jika ada gliserol. Selanjutnya, uji yang keempat adalah uji Salkowski. Nah, tujuan dari uji Salkowski ini adalah untuk mengidentifikasi adanya senyawa sterol seperti kolesterol. Pada uji ini, sampel kolesterol atau minyak ikan dalam kloroform ditambahkan dengan asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya cincin merah atau ungu pada batas larutan. Pengenai ilmiahnya adalah reaksi ini menunjukkan adanya sterol yang berperan penting dalam metabolisme lipid. Selanjutnya, yang kelima adalah uji bilangan asam. Nah, uji ini bertujuan mengetahui jumlah asam lemak bebas dalam minyak dan sampel dilarutkan dengan etanol 95%, lalu dititrasi menggunakan KOH 0,1 molar dengan indikator phenolphthalein. Warna merah jambu menunjukkan titik akhir titrasi yang menandakan semua asam lemak bebas sudah ternetralisir. Bilangan asam yang tinggi berarti banyak asam lemak bebas, yang umumnya muncul karena hidroliz trigliserida atau proses ketengikan. Nah, secara ilmiah, hal ini menunjukkan kualitas minyak, yaitu semakin tinggi bilangan asam, maka semakin rendah kualitasnya. Lalu, yang terakhir adalah selanjutnya uji bilangan penyabunan. Nah, tujuan uji ini adalah mengetahui jumlah KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram minyak, sehingga dapat diperkirakan panjang rantai asam lemaknya. Sampel dipanaskan dengan KOH alkoholis, lalu kelebihan KOH dititrasi dengan HCl menggunakan indikator phenolphthalein. Hilangnya warna merah menandakan semua KOH sisa sudah dinetralkan. Jika bilangan penyabunan tinggi, berarti asam lemak penyusunnya memiliki rantai pendek, dan sebaliknya, bilangan penyabunan rendah menunjukkan adanya asam lemak dengan rantai panjang.
Dengan melakukan serangkaian uji ini, kita dapat mengetahui sifat fisik dan kimia lemak, mulai dari komposisi penyusunnya, tingkat ketidakjenuhan, kualitas minyak, hingga identifikasi senyawa steril. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.